Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas tentang materi kurikulum, khususnya materi kurikulum 2013 yang ada di SMA Medina. Nah, kita lihat ya, materi kurikulum 2013. Tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 itu meliputi 1. Kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru itu harus mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang kelima itu menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Nah, yang kedua yaitu kegiatan inti. Dalam kegiatan inti itu proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang kedua yaitu guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup itu terdiri atas yang pertama kegiatan guru bersama peserta didik, yaitu membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Sedangkan kegiatan guru dalam kegiatan penutup itu adalah melakukan penilaian, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedial, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas baik tugas individu maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, serta menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dalam aspek penilaian, dalam kurikulum 2013 itu, aspek penilaian itu ada 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, jenjang SMA memiliki bobot pengetahuan 80% dan 20% aspek karakter. Pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter. Sedangkan aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih bersifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan mengerjakan dan pelaksanaan proyek, atau keterampilan membuat teks dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Sedangkan aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan guru-guru. Di SMA Medina, kepala sekolah yaitu Bapak Suyanto, SPD, kemudian wakasek kurikulumnya Yulin Sulian, wali kelas 10 MIPA atau IPS itu Bu Desi, kemudian wali kelas 11 IPS Bu Iis, wali kelas 12 Bu Rania. Nah, ini pengenalan guru-gurunya. Di sini ada Pak Suyanto itu mengajar guru biologi, Yulin mengajar bahasa Inggris, Bu Rania mengajar bahasa Jepang, Pak Ahmad Arif mengajar geografi dan sejarah Indonesia, Pak Minan mengajar pendidikan agama Islam, Pak Jalana Keirwan, Pak Asep Fahmi PPKN dan bahasa Sunda. Kemudian yang mengajar matematika, fisika, dan kimia itu ada Bu Lili. Kemudian Bu Desi mengajar ekonomi, Bu Iis mengajar sosiologi, Pak Taufik mengajar bahasa Indonesia, Pak Ruby mengajar sejarah peminatan dan kepesantrenan. Dan yang terakhir Pak Ahmad mengajar prakarya dan kepesantrenan. Nah, ini mata pelajaran di kelas 10 IPS dan MIPA. Ada kelompok A wajib, yaitu pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Dan kelompok wajib yaitu pelajaran seni budaya, olahraga, dan prakarya. Sedangkan kelompok C peminatan untuk mata pelajaran kelas 10 IPS yaitu geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Dan kelas 10 MIPA kelompok C peminatan yaitu matematika, biologi, fisika, kimia.
Kemudian di kelompok D ada lintas minat untuk kelas 10 IPS, yaitu bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Sedangkan lintas minat di kelas 10 MIPA yaitu geografi dan ekonomi. Kemudian kelompok E yaitu muatan lokal, yaitu bahasa Sunda, ke-NU-an dan kepesantrenan. Ini jadwal pelajarannya nanti Ibu share ya. Kemudian di sini kita akan belajar dari jam 7:30 sampai jam 9 untuk pelajaran pertama. Kemudian jam 9 sampai jam 10.30, 10.30 sampai jam 12. Jadi kalian akan belajar dari 7:30 sampai jam 12 secara online. Dan tugas dikirimkan harus tepat waktu. Ya, mungkin saja dari itu. Sekian saja dari Ibu. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.